Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi bersama saya Fatmawati. Nah, kali ini saya mau cerita tentang setelah pengumuman kelulusan CPNS, itu teman-teman harus langsung resign nggak ya? Oke, menurut teman-teman gimana? Langsung resign atau enggak? Oke, silahkan memberikan reaksinya di kolom komentar ya. Ditunggu 5 detik. Oke, pertama Wati mau mengucapkan selamat buat teman-teman yang sudah dinyatakan lulus pasca sanggah di CPNS 2025 ini. Nah, buat teman-teman yang belum lulus, jangan berkecil hati jika teman-teman masih dimungkinkan untuk memenuhi syarat di CPNS berikutnya. Silahkan persiapkan diri dengan berlatih banyak soal, dengan meningkatkan kemampuan di baik itu di wawancara maupun micro teachingnya dan sebagainya. Namun bagi teman-teman yang ternyata sudah tidak memenuhi persyaratan administrasi lagi nih, kalau misalnya ikut di CPNS berikutnya, nah silahkan cari alternatif solusi untuk diri teman-teman sendiri. Maksudnya apakah bikin usaha atau mungkin join di, kalau yang jurusan pendidikan ya, mungkin join di lembaga bimbel gitu yang baik sifatnya, yang udah skala nasional maupun yang lokal gitu, atau baru ada di beberapa cabang dan sebagainya. Intinya teman-teman jangan berputus asa. Oke. Nah, kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, apakah langsung resign? Oke, jawabannya tidak. Teman-teman jangan langsung resign. Oke, apa yang harus teman-teman lakukan? Lapor diri aja dulu. Oke, jadi kalau di pengalaman Wati tuh di CPNS yang tesnya tahun 2021, lalu mulai kerjanya di 2022, itu lapor diri di awal tahun, lalu kemudian diminta mulai masuknya tuh di Maret gitu. Kebetulan TMT CPNS-nya saya juga di Maret itu gitu, jadi pas banget perhitungan gajinya, walaupun gaji CPNS kita itu nggak keluar di Maret itu, tapi nanti dirapel gitu teman-teman. Namun pas gitu. Nah, kalau di teman-teman yang CPNS tahun 2024 kemarin, yang Wati tahu itu TMT-nya di Juni. Nah, pengalaman beberapa teman saya itu di awal tahun setelah pasca sanggah diketahui bahwa mereka lulus, itu mereka langsung ngajukan resign di tempat kerja mereka. Alhasil mereka tuh ada beberapa bulan yang kayak kebingungan gitu mau ngapain gitu, lalu kemudian nggak ada penghasilan dan sebagainya gitu. Jadi jangan sampai ini terjadi sama teman-teman yang lulus di CPNS sekarang. Jadi pertama lapor diri dulu, lalu tanyakan kapan masuk di instansi formasi teman-teman, atau boleh juga cari tahu informasi TMT teman-teman sebagai CPNS itu mulainya kapan gitu, sehingga nanti bisa mulai kerjanya di sesuai TMT itu. Atau bisa jadi juga sebenarnya ada beberapa program studi yang karena butuh sumber daya untuk menjalankan kegiatannya gitu, teman-teman mungkin akan diminta masuk lebih awal dibanding TMT. Namun nanti bisa jadi nih gaji teman-teman tuh dicarikan solusinya oleh pimpinan di program studi itu, seperti itu. Nah, lalu kapan sebaiknya mengajukan resign? Oke. Nah, biasanya kita itu mengajukan resign 1 bulan sebelum kita benar-benar keluar dari tempat kerja itu. Nah, kalau misalnya teman-teman tuh diminta masuk di bulan Juni gitu ya. Nah, berarti di bulan Mei teman-teman mengajukan untuk resign di tempat bekerja sebelumnya. Oke, nah jadi jangan buru-buru untuk resign, karena pasca sanggah sampai akhirnya TMT-nya ditetapkan itu tuh ada jeda waktu biasanya. Jangan terburu-buru gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan nih seputar per-CPNS-an, silakan tulis di kolom komentar, nanti akan ditanggapi. Oke, sekian saja ya dari Wati untuk
video kali ini. Kita akan bahas hal lainnya di video berikutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.